Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, siang hari ini salat Jumat kita memasuki hari ke-19 bulan yang terakhir di tahun Hijriah 1444, yaitu bulan Dzulhijjah. Pekan depan kita memasuki hari-hari akhir di bulan Dzulhijjah. Amalan apa yang utama yang bisa kita lakukan di hari-hari akhir bulan Dzulhijjah? Cukup banyak. Di antaranya yang termasuk amalan utama adalah melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Secara etimologi artinya perhitungan, yaitu dari bahasa Arab, dari kata hasiba, yahsabu hisaban. Sedangkan dalam terminologi Islam, muhasabah adalah upaya seseorang dalam melakukan evaluasi diri terhadap setiap kebaikan serta keburukan pada semua aspek kehidupannya. Muhasabah biasanya dilakukan pada malam hari sebelum kita beristirahat, yaitu dengan mengoreksi segala sikap, perbuatan maupun kesalahan diri di sepanjang hari itu. Hal ini dimaksudkan supaya kesalahan itu tidak terulang lagi di kemudian hari dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui bahwa tak ada satupun manusia yang luput dari dosa, maka alangkah baiknya jika kita selalu melakukan introspeksi diri, atau yang dalam agama Islam disebut dengan nama muhasabah. Muhasabah merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Muhasabah perlu dijadikan sebagai kebutuhan dalam diri manusia karena memberikan banyak manfaat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Muhasabah perlu untuk dilakukan untuk menilai dan memeriksa kembali apa yang sudah kita lakukan, lalu kemudian digunakannya untuk memperbaiki diri. Sebab sekecil apapun tindakan baik dan buruk pasti akan dicatat dan dibeberkan oleh Allah kelak di hari perhitungan atau yaumil hisab. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha
wa kafa bina hasibin. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami menjadi orang-orang yang membuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Ibnu Katsir menerangkan ayat tersebut merupakan peringatan Allah bagi orang-orang muslim tentang orang-orang musyrik. Sesungguhnya yang mendorong dan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kesesatan ialah karena mereka diberi kenikmatan kehidupan dunia dan mereka tenggelam ke dalam kesenangannya. Umur mereka dipanjangkan dalam kesesatannya sehingga mereka menduga bahwa diri mereka mempunyai sesuatu pegangan hidup. Inilah pentingnya muhasabah untuk mengevaluasi diri kita sendiri atas amal-amal yang sudah pernah kita perbuat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, agar tidak terjebak pada perilaku ikut-ikutan, maka tidak ada salahnya kalau kita mengetahui dasar hukum dari amalan yang bernama muhasabah. Di antaranya ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya juga Allah tuliskan di dalam surat Al-A'raf ayat 201, "Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun." Sungguh orang-orang yang bertakwa bila ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Lalu ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Lanjutnya dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang pandai ialah orang yang mampu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan pula oleh Umar bin Khattab kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan hiasilah dirimu sekalian dengan amal soleh, karena adanya sesuatu yang lebih luas dan besar dan sesuatu yang meringankan hisab di hari kiamat, yaitu orang-orang yang bermuhasabah atas dirinya ketika di dunia." Hadis riwayat Tirmidzi. Di kesempatan lain, di malam hari, Umar bin Khattab juga pernah mendengar kelakar dari anaknya Abdullah bin Umar ketika hendak tidur. Anaknya mengajak bicara kepada bapaknya, "Wahai ayahku, betapa bersyukurnya keluarga kita. Keluarga kita rukun, damai, banyak melakukan ibadah, terutama ibadah malam." Mendengar ucapan anaknya, apa kata sang ayah? Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai anakku, lebih baik tidur sajalah daripada membicarakan orang lain." Padahal anaknya tidak membicarakan orang lain. Anaknya hanya mengatakan, "Bersyukur kita wahai ayah, kita sudah rajin beribadah.
Tetapi ucapan seperti ini menurut Umar bin Khattab sama saja seolah-olah mengatakan orang lain tidak beruntung atau orang lain tidak melakukan amalan-amalan seperti keluarga kita. Kita mungkin seringkali mengatakan seperti ini, bahwa sesungguhnya sebenarnya kita tidak sadar di dalam kebaikan kita sekaligus kita meremehkan orang lain. Disinilah salah satu contoh bentuk muamalah termasuk muhasabah yang harus kita lakukan agar kita sadar diri, bukan menjadi orang yang paling banyak amalnya. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah juga pernah bersabda, dikutip dari Al-Ghazali, kata beliau, sungguh aku meminta ampun dan bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Tentu saja di waktu setelah sholat. Setelah sholat 5 waktu kita dianjurkan membaca istighfar. Rasulullah di luar itu sehari minimal membaca istighfar 100 kali sebagai bentuk melakukan muhasabah. Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, kata Imam Ghazali, hendaklah kalian melakukan muhasabah atas diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah perbuatan kalian sebelum ia kelak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin beberapa landasan hukum agar kita melaksanakan muhasabah bukan karena ikut-ikutan tetapi karena kebutuhan. Lalu apa saja yang harus kita muhasabai? Dalam hal apa kita harus muhasabah? Di antaranya adalah dalam hal ibadah. Aspek ibadah menjadi salah satu aspek dalam muhasabah. Apakah ibadah kita sudah karena Allah atau masih karena riya atau sum'ah? Apakah sudah bersih atau masih tercampuri dengan syirik? Apakah sudah menjadi kebutuhan atau masih menjadikan beban? Itu perlu kita lakukan muhasabah atas ibadah kita. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita adalah untuk melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Aspek berikutnya adalah aspek pekerjaan, rezeki dan juga usia. Muhasabah adalah kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri terkait dengan yang telah dikerjakannya selama di dunia. Oleh sebab itu, aspek usia, pekerjaan, dan rezeki menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang. Beliau bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang matimu. Dan yang terakhir adalah aspek kehidupan sosial. Yang dimaksud adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Seperti sabda Rasulullah, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Rasul menjawab, tidak demikian. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala sohibul kurban, tetapi dia juga membawa dosa kedoliman. Ia tidak pernah menghargai amal ibadah orang lain, selalu mencerca orang lain. Maka ketika itu amal kebaikannya dipindahkan kepada orang yang didoliminya. Bahkan amal keburukannya lebih banyak dari amal kebaikannya setelah diberikan kepada orang yang didomilinya.
Maka dalam situasi seperti ini, inilah kata Nabi yang disebut orang yang bangkrut atau pailit di dalam amalnya. Ini yang harus kita muhasabai agar kita siapkan sebelum datang hari yaumil hisab. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita melakukannya di hari-hari akhir menjelang berakhirnya bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 19 Dzulhijjah, kita sudah melewati banyak-banyak hari dengan banyak-banyak amalan. Kita baru saja menyelesaikan ibadah haji. Ada juga yang baru menyelesaikan menjadi sahibul kurban. Bahkan ada juga yang melakukan puasa. Mari kita melakukan muhasabah diri. Apakah ibadah haji kita, apakah sahibul kurban kita, ataukah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Harapannya diterima. Maka yang perlu kita evaluasi adalah niatnya, teknik pelaksanaannya, dan kebutuhan kita atas manfaat dari amalan-amalan tersebut. Dan dari tahun ke tahun, hasil dari evaluasi diri adalah peningkatan, baik jumlah maupun kualitas. Itulah yang namanya mabrur. Baik haji yang mabrur maupun sahibul yang mabrur maupun puasa yang mabrur. Ada peningkatan amalan yang baru, dari amalan yang biasa menjadi amalan yang luar biasa. Jumlahnya, begitu pula kualitasnya. Puasa yang kita lakukan, apakah kita tahu benar dasar hukumnya, ataukah kita hanya ikut-ikutan saja? Banyak ibadah di awal Dzulhijjah ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua, asal kita tahu dasar hukumnya dan manfaatnya. Ada satu amalan yang sangat luar biasa yang bisa kita muhasabai ketika kita melakukannya di awal bulan Dzulhijjah kemarin. Selain kita melakukan puasa Tarwiyah, ada juga yang melakukan puasa Arafah, ada juga yang berpuasa 9 hari atau 10 hari di awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang harus kita tahu apa latar belakangnya, bahwa di dalam puasa 10 hari atau 9 hari di awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang penuh dengan peristiwa bersejarah. Tanggal 1 Dzulhijjah adalah tanggal di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tanggal 2 Dzulhijjah Allah menerima taubatnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tanggal 3 Dzulhijjah adalah hari di mana Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Di usia 120 tahun Allah berikan anak yang juga menjadi nabi, namanya Nabi Yahya. Tanggal 4 Dzulhijjah adalah tanggal lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tanggal 5 Dzulhijjah adalah tanggal lahirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tanggal 6 adalah tanggal dibukanya kebaikan-kebaikan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tanggal itulah Nabi kita melakukan haji wada, haji perpisahan. Nabi melakukan sa'i, tawaf, kurban,
jumrah, tahallul dan sebagainya, maka Allah buka banyak kebaikan di tanggal itu. Tanggal 7 Dzulhijjah Allah tutup pintu-pintu neraka dan Allah buka kembali setelah 3 hari pada tanggal 10 di waktu yang pas dengan Idul Adha. Demikian hadirin, banyak amalan-amalan yang harus kita muhasabai agar kita benar-benar tahu manfaatnya dan Allah menerima amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.